Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ayu Rasdiani Putri. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku tentang hal yang bisa dibilang. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen. Pokoknya komen. Barangkali ada di antara kalian yang punya cerita mistis mau di-share gitu ke kita, boleh komen di bawah. Jadi waktu itu ceritanya gini, aku shift kerja malam, pulang pagi, dan abis pulang kerja aku pulang ke rumah, aku ganti baju, aku langsung berangkat pagi ke tempat wisata yang ada di daerah Majalengka. Perjalanan ke sana awalnya biasa aja, tapi pas nyampe daerah Sukahaji, ada yang tahu kan? Mungkin orang Majalengka tahu ya daerah Sukahaji. Pas nyampe daerah Sukahaji, aku ngeliat ke atas, itu ada awan yang yang warnanya berbeda, sebelahnya gelap, sebelahnya terang, dan dari dua sisi itu ada mataharinya gitu ya. Jadi kayak ada pembatas gitu antara yang gelap dan terang itu. Aku liatin terus karena ada cahaya dari mataharinya gitu kan, kelihatannya bagus. Jadi aku liatin terus sampai akhirnya di tengah perjalanan, kebetulan cowok aku yang nyetir, dia berhenti sebentar, terus mulai jalan lagi, dan dari situ mulailah aku dengar suara lonceng kuda. Dan yang aku heran, di situ nggak ada kuda, tapi kenapa ada suara lonceng kuda, dan suaranya pun bukan dari sekitar kita ya, tapi dari atas langit gitu. Suaranya dari atas langit sampai ke pinggir aku banget gitu. Aku kaget banget di situ, aku udah yang pikirannya kacau banget. Aku mikir ini suara apa ya gitu. Aku sampai mikirnya ini apa, suara trompet malaikat gitu ya. Terus aku coba tanya ke pacar aku, dia dengar suara lonceng kuda enggak, dan dia bilang enggak. Wow gitu kan, kok cuma aku aja gitu yang dengar. Sampai ke tempat tujuan, waktu itu aku mau ke wisata Gunung Karang yang ada di Majalengka. Dan kebetulan tempat wisatanya itu katanya sejarah, ada sangkut pautnya dengan sejarah Sangkuriang yang bikin bendungan. Tempat wisata itu jadi tempatnya itu tumpukan bebatuan yang konon itu adalah batu-batu yang dikumpulin Sangkuriang buat bikin bendungan. Nyampe sana aku masih ngedenger suaranya, tapi aku ya udahlah cuek aja gitu, karena kata pacarku, dia bilang mungkin suara suara binatang gitu ya, dari waktu masih di jalan gitu. Aku nggak percaya sih kalau waktu masih di jalan raya gitu suara jangkrik atau suara apa gitu, nggak mungkin kan, karena itu jalan raya gitu loh. Tapi kalau yang udah ke hutan-hutan itu kan udah ke hutan-hutan ya. Kalau udah ke hutan-hutan ya bisa jadi gitu kan. Aku bawa biasa aja, aku main di sana, dan setelah pulang dari sana aku ngerasa kepala ini sakit, dan ini juga sakit. Jadi aku penasaran gitu ya, aku tanya sama temenku yang ngerti tentang hal-hal kayak gitu, aku tanya, dan
aku tunjukin fotonya, aku foto juga sih, aku foto juga itu si awannya, aku foto. Nanti aku tampilin di sini ya, kalau masih ada ntar aku tampilin. Dan dia bilang, oh iya bener itu suara lonceng kuda. Terus aku tanya balik dong, suara lonceng kuda apa gitu ya, maksudnya kudanya siapa gitu. Terus dia bilang itu suara lonceng kudanya Ratu Pantai Selatan. Dan wow, merinding dong, sumpah. Terus aku bilang, kok bisa sih gitu ya, kok bisa sih apa namanya, dia ada di sana dan cuma aku doang gitu yang denger. Terus dia bilang mungkin kebetulan dia lagi lewat dan dia ngeliat aku seneng sama badan aku ya, jadi dia ngikut sampai ke rumah gitu ya. Dan pada saat itu juga aku kebetulan pakai jaket warna hijau, wow gitu kan. Terus dia tanya lagi gimana, apa yang dirasain, apa ada yang sakit. Terus aku bilang iya, kepala sama pundakku sakit banget. Terus kata dia ya udah datang aja ke rumah, nanti dibersihin di sini. Akhirnya aku meluncur ke rumahnya yang nggak jauh dari tempatku gitu ya. Aku meluncur ke sana dan dia bilang kalau orang Jawa manggil cewek itu nok ya. Dia bilang iya nok gitu. Masih ada, masih ngikut sampai ke sini, tapi yang ngikut cuma dayangnya aja. Terus aku panik sih di situ, gimana dong gitu ya, aman nggak nih. Terus kata dia ya udah dibersihin aja dulu, mudah-mudahan bisa lepas kata dia. Akhirnya dibersihin. Setelah dibersihin ya alhamdulillah udah nggak sakit lagi kepala sama pundakku. Terus dari situ aku masih kepo sih, masih nanya-nanya gitu ya. Kebetulan adiknya yang ngobatin aku juga bisa ngeliat. Dia bilang memang iya itu keretanya Ratu Pantai Selatan. Terus aku tanya ke dia kenapa kok bisa gitu ya ngikut ke aku. Terus kata dia kalau kiriman nggak mungkin gitu ya, mungkin dia kebetulan lewat atau bisa jadi karena kamu pernah ngamalin sesuatu yang bikin dia seneng gitu. Tapi ya nggak ngerti juga sih gitu kan. Aku ngerasanya ngamalin apa ya, aku nggak pernah ngamalin apa-apa gitu loh. Dan udah sampai situ akhirnya aku udah ya alhamdulillah. Terus katanya ngobatin aku, katanya kalau seandainya nggak cepet-cepet dibersihin kemungkinan aku bisa dibawa ke sana. Maksudnya dibawa ke sana kemana gitu kan. Terus kata dia ya ke tempatnya dia lah. Wah gitu, wah udah yang wah gimana nih. no enggak. Udah selesai sampai sini. Kalau kalian punya cerita mistis juga boleh kalian share, komen di bawah, barangkali ada yang mau diceritain gitu ya. Nanti aku ceritain di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Salam.